go, trippy on my soul. Hari ini kita lagi ada di wisata Kahiyang Desa Kramat. Wherever you go, I was wrong used to. 每个暗夜在烟火中冻结成永久。Terletak di kawasan Madura, Kabupaten Bangkalan, Desa Wisata Kramat adalah destinasi ekowisata yang memadukan keindahan alam dengan kearifan lokal. Salah satu daya tarik utama desa ini adalah wisata mangrove dan pantai Martajasa yang menyuguhkan pemandangan memukau dari hutan mangrove yang lebat dan garis pantai yang bersih. Hutan mangrove ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi juga berfungsi penting sebagai pelindung ekosistem pesisir, habitat satwa, dan penjaga stabilitas lingkungan. Di sela-sela keindahan alamnya, desa ini juga memiliki kebun salak yang terkenal. Dengan hasil panen yang melimpah, masyarakat setempat mengolah salak menjadi berbagai produk unggulan, seperti coklat salak, salak kurma, kismis salak, sirup salak, hingga serbuk dari biji salak yang menjadi cenderamata khas bagi wisatawan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi sumber daya alam. Yang mana ekonomi sumber daya alam pada pembahasan kelompok kami yaitu yang pertama ada pencemaran lingkungan, yang kedua ada analisis dampak dan lingkungan, yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan, yang keempat ada ekonomi kehutanan, yang kelima ada mangrove, dan yang terakhir ada UMKM yang mana akan dibahas oleh teman-teman saya di video berikutnya. Bye-bye. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan di hutan mangrove, yang dimana sampah di sekitar hutan mangrove ini mencakup 3 aspek tertentu. Yang pertama itu ada sampah domestik, yang dimana sampah domestik itu diakibatkan oleh sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Itu ada sampah para wisatawan, yang dimana para wisatawan ini tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu sampah dari nelayan, yang dimana sampah dari nelayan ini berupa jaring ikan yang sudah tidak digunakan dan dibuang sembarangan. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak pencemaran lingkungan, di mana dampak pencemaran lingkungan ini ada 3. Yang pertama yaitu ekosistem mangrove, yang kedua ekonomi lokal, dan yang ketiga yaitu kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu ekosistem mangrove, di mana sampah plastik itu akan menghambat pertumbuhan akar mangrove yang berfungsi sebagai melindungi pantai dari abrasi. Kedua yaitu ada ekonomi lokal. Penurunan kualitas akar mangrove itu berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan ikan dan udang yang berfungsi sebagai mata pencarian di sini. Yang ketiga yaitu ada kesehatan lingkungan. Sampah plastik itu akan terurai menjadi mikroplastik yang dapat mencemari air dan merusak rantai makanan. Dapat diusulkan yaitu yang pertama mengedukasi masyarakat dengan mengadakan program tentang pengolahan sampah. Yang kedua, keterlibatan komunitas, yaitu dengan mengajak warga setempat untuk membersihkan kawasan mangrove.
Yang ketiga, regulasi atau kebijakan. Pemerintah lokal wajib mengikut sertakan dalam pembangunan kebijakan. Mari kita selamatkan ekosistem mangrove, sumber kehidupan kita. Dengan menjaga kebersihan, kita melindungi alam sekaligus ekonomi masyarakat lokal. Topik yang kedua yaitu tentang analisis dampak dan lingkungan, yang mana analisis dampak dan lingkungan sendiri itu untuk langkah penting dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. AMDAL sendiri bisa dikatakan bekerja, yaitu yang pertama tidak merusak ekosistem, yang kedua yaitu ada menjaga keseimbangan lingkungan, dan yang terakhir ketiga itu keikutsertaan masyarakat sekitar. Baik, pembahasan selanjutnya ada penerapan AMDAL di hutan mangrove ini. Ada 3 penerapan yang bisa dilakukan di hutan mangrove ini. Yang pertama itu identifikasi lingkungan, yang dimana mengkaji dampak konstruksi terhadap ekosistem mangrove. Yang kedua itu ada rancangan pengelolaan, yang dimana menyusun rancangan agar pembangunan dilakukan tanpa merusak ekosistem yang ada di hutan mangrove ini. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi mitigasi dampak negatif, itu ada 3. Yang pertama itu restorasi mangrove, yang kedua pengelolaan sampah, dan yang ketiga yaitu aturan kunjungan. Baik, yang pertama yaitu restorasi mangrove dengan menanam kembali mangrove di sekitar area lokasi yang terdampak pembangunan. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah dengan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang terpadu di sekitar area lokasi ini. Yang ketiga yaitu aturan kunjungan dengan membatasi jumlah pengunjung yang datang ke sini itu dapat mencegah rusaknya habitat dan kualitas lingkungan. Dengan penerapan AMDAL yang tepat, kita dapat menikmati keindahan desa wisata keramat tanpa mengorbankan ekosistem. Mari bersama kita untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Baik, untuk pembahasan kali ini tentang pembangunan berkelanjutan, yang dimana pembangunan berkelanjutan ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi muda, yang dimana di desa mangrove ini dapat diterapkan beberapa prinsip dengan menyeimbangkan aspek sosial, aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungan untuk menciptakan keberlanjutan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya itu ada usulan langkah inovatif. Yang pertama itu ada digitalisasi wisata, yang kedua wisata berbasis konservasi, dan yang ketiga yaitu produk lokal ramah lingkungan. Pertama yaitu ada digitalisasi wisata, di mana dengan mengembangkan aplikasi untuk mempromosikan paket wisata mangrove. Yang kedua yaitu wisata berbasis konservasi, di mana dengan mengadopsi program dengan wisatawan itu bisa mendonasikan biayanya untuk penanaman hutan mangrove. Yang ketiga yaitu produk lokal ramah lingkungan dengan memasarkan kerajinan tangan atau makanan ciri khas di sini. Terletak di kawasan Madura, Kabupaten Bangkalan, Desa Wisata Keramat adalah destinasi ekowisata yang memadukan keindahan alam dengan kearifan lokal. Salah satu daya tarik utama desa ini adalah wisata mangrove dan Pantai Martajasa yang menyuguhkan pemandangan memukau dari hutan mangrove yang lebat dan garis pantai yang bersih. Hutan mangrove ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi juga berfungsi penting sebagai pelindung ekosistem pesisir, habitat satwa, dan penjaga stabilitas lingkungan. Di sela-sela keindahan alamnya, desa ini juga memiliki kebun salak yang terkenal. Dengan hasil panen yang melimpah, masyarakat setempat mengolah salak menjadi berbagai produk unggulan seperti coklat salak, salak kurma, kismis salak, sirup salak, hingga serbuk dari biji salak yang menjadi cenderamata khas bagi wisatawan.
Hutan mangrove merupakan benteng alami yang tidak hanya menjadi pelindung garis pantai kita, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Secara langsung, mangrove menyediakan kayu, bakau, madu, dan berbagai sumber daya non-kayu lainnya. Manfaat mangrove melampaui hasil hutan. Hutan menjadi daya tarik ekowisata yang membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pengelolaan yang bijak menjadi kunci. Hutan mangrove perlu dilestarikan untuk generasi mendatang tanpa mengorbankan kebutuhan ekonomi saat ini. Tapi ingat, eksploitasi berlebihan pada mangrove dapat mengancam keberlanjutan mangrove. Karena itu, dengan pendekatan konservasi, mangrove dapat menjadi aset ekonomi yang lebih besar, dari ekowisata hingga produk ramah lingkungan. Potensi inilah yang akan terus tumbuh jika kita menjaganya. contoh nyata adalah Desa Keramat Hutan Mangrove. Di sini tidak hanya melindungi garis pantai dari abrasi, tetapi juga menyerap karbon dan menjadi rumah bagi berbagai biota laut. Wisata edukasi mangrove telah meningkatkan pendapatan desa dan memberdayakan masyarakat lokal. namun ancaman terhadap mangrove terus ada, mulai dari alih fungsi lahan hingga sampah plastik. Konservasi adalah tanggung jawab bersama, di mana masyarakat lokal memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem ini. Mangrove adalah masa depan kita. Dengan melestarikannya, kita tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita bersama untuk menjaga hutan mangrove ini untuk bumi dan kehidupan yang lebih baik. Dengan kombinasi wisata alam yang mempesona dan produk lokal yang otentik, Desa Wisata Keramat menawarkan pengalaman yang unik dan edukatif, menjadikannya tujuan ideal bagi siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam sambil mendukung ekonomi lokal. One day, at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep.